Ya, dalam pembelaan terakhirnya di sidang duplik, anak buah Verdi Sambo berdalih hanya menjalankan perintah yang sesuai tugasnya masing-masing. Tim penasihat hukum Agus Nurpatria menilai kliennya tidak mengetahui siapa yang mengakses DVR CCTV selama penyidikan hingga berujung pada rusaknya DVR tersebut, sehingga ia meminta agar majelis hakim membebaskannya. Begitu pula dengan Hendra Kurniawan yang mengaku tidak mengetahui soal siapa yang menghapus isi CCTV. Para terdakwa kasus perintangan penyidikan kompak berdalih mereka hanya menjalankan perintah yang diberikan Verdi Sambo dalam sidang duplik sebelumnya. Sementara tim penasihat hukum Agus Nurpatria menilai kliennya tidak mengetahui siapa yang mengakses DVR CCTV selama penyidikan hingga berujung pada rusaknya DVR tersebut, dan ia meminta agar majelis hakim untuk membebaskannya. Pihak Agus juga menegaskan DVR yang tidak terhubung dengan jaringan internet hanyalah perangkat elektronik biasa, bukan dokumen elektronik, sehingga tak masuk dalam konteks Undang-Undang ITE. Pada tanggal-tanggal yang telah disebutkan tadi, DVR tersebut dalam penguasaan saksi Baikuni dan tidak terungkap siapa yang mengakses DVR tersebut yang menyebabkan pada akhirnya DVR tersebut rusak. Sehingga perbuatan yang didakwakan atau dituntut oleh penuntut umum bukanlah perbuatan yang dapat dikualifikasi memenuhi unsur pasal 33 Undang-Undang ITE. Maka terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama demi hukum harus dibebaskan segala dakwaan. DVR tidak sama dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Bahwa DVR yang tidak terhubung dengan jaringan internet hanyalah seperti kamera biasa yang dianggap sebagai perangkat elektronik biasa, bukan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Bahwa perbuatan memindahkan informasi elektronik atau dokumen elektronik sesuai unsur pasal 33 Undang-Undang ITE harus bermakna perbuatan yang menggunakan teknologi serta perangkat elektronik. Bahwa perbuatan memindahkan fisik DVR tidak sama dengan perbuatan memindahkan dalam konteks Undang-Undang ITE. Persamaan persepsi tersebut merupakan logika yang tidak nyambung. Bagaimana mungkin perbuatan fisik memindahkan disamakan dengan perbuatan memindahkan dalam konteks Undang-Undang ITE yang syarat dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik atau transaksi elektronik. Sementara itu, terdakwa Hendra Kurniawan dalam dupliknya menekankan perintah pengambilan CCTV dari Verdi Sambo masih masuk dalam ruang lingkup tugasnya sebagai Karopaminal. Namun untuk penghapusan isi CCTV, ia mengaku tidak mengetahuinya. Bahwa pihak yang mendapat perintah untuk pengambilan DVR CCTV dari Pos Security Komplek Polri Duren 3 yang diserahkan penyidik Polres Jakarta Selatan adalah terdakwa dari perintah jabatan yang diberikan oleh saksi Verdi Sambo, yang mana perintah tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan terdakwa sebagai Karopaminal. Bahwa pihak yang memberikan perintah penghapusan data atau rekaman di dalam DVR dari Pos Security Komplek Polri Duren 3 yang berisi diantaranya Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup di menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB adalah saksi Verdi Sambo kepada saksi Arif Rahman Arifin, tanpa terdakwa mengetahui dan menghendaki perintah tersebut. Bahwa kami selaku penasihat hukum terdakwa Hendra Kurniawan memohon agar majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan mengadili sebagai berikut. Yang pertama, menerima pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Hendra Kurniawan. Kedua, menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa. Kami akan update selengkapnya seperti apa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah pengacara dari Baikuni. Kita simak berikut ini, pemirsa. Dan setelah pikir-pikir juga dari Arif, juga kami semua juga Baikuni. Kalau Baikuni kan setelah putusan dia langsung menyatakan menerima putusan. Dan Arif juga menyatakan menerima putusan. Jadi dengan ini kami akan mengirimkan surat. Hari ini kami masukin surat ke pengadilan untuk kita buat pernyataan resmi dari Arif dan Baikuni bahwa kami tidak melakukan banding atas putusan ini. Jadi kami menerima putusan, dan untuk itu kami berharap ini bisa segera berkekuatan hukum tetap, gitu ya, dan tanggalnya nanti akan ditentukan dengan tanggal surat kami ajukan, gitu. Jadi memang ini jadinya lebih cepat dari waktu yang diberikan oleh undang-undang, yaitu 7 hari untuk kami bisa menyatakan banding. Tapi
setelah berdiskusi Arief maupun Baikuni menyatakan tidak akan banding dan menerima putusan pengadilan ini. Pertimbangannya apa, Bang? Pertimbangan tidak menyatakan banding karena memang juga kita mereka melihat sudah lelah ya menjalani persidangan ini, dan kalau memang itu sebagai suatu kesalahan yang dianggap oleh majelis dalam putusannya, itu menjadi bahan bagi perbaikan mereka dalam ke depan. Di sisi lain juga kami juga melihat bahwa putusan itu juga mudah-mudahan jadi ada kesempatan juga bagi kami untuk mengajukan permohonan kembali gitu ya, karena kan kalau dilihat ketentuan mereka bisa kembali ke kesatuannya masing-masing. Itu sih yang bagian yang lain ya. Terus putusan ini juga akan kami jadikan juga sebagai dasar juga untuk surat kami ajukan ke Polri gitu ya, berkaitan dengan klien kami. Juga ya PTDH-nya itu yang nanti kami akan sampaikan. Cuma dengan ini kan karena kami lebih cepat ya menyatakan banding, untuk itu juga kami mulai kesempatan ini kami minta kepada Jaksa Agung ya sebagai bagian daripada proses ini juga gitu. Jaksa penuntut umum adalah dia mendapat kuasa dari Jaksa Agung karena sebagai satu dan tidak terpisahkan in and on Dilbarheit, di mana Jaksa Agung di dalam pidato pengukuhan guru besarnya mengatakan tentang Gustav Radbruch ya, triple access itu kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Nah ini menjadi satu bagian di mana juga dengan adanya tidak mengajukan banding, saya harap juga ini juga penerapan apa yang ada dalam pidato Pak Jaksa Agung gitu, yang kalau saya kutip di dalam kalimatnya itu, apabila setiap penegak hukum memahami dan menanamkan dengan baik nilai-nilai Pancasila ke dalam nuraninya, hati nuraninya, saya meyakini setiap pemikiran, sikap, dan perilaku yang diambilnya akan senantiasa berakibat pada rasa kemanusiaan. Dan ini menjadi bagian daripada rasa kemanusiaan juga untuk dengan tidak mengajukan banding, karena kami tidak mengajukan banding. Rasa kemanusiaan ini yang menjadi peranata dalam mencapai tujuan utama hukum, yaitu keadilan hukum, yang tadi di awal saya sampaikan tentang triple access daripada Radbruch. Jadi ini saya harap ini juga dipahami oleh kawan-kawan Jaksa Penuntut Umum, dan juga nanti bagaimana itu delivery yang disampaikan oleh Jaksa Agung dalam pidatonya, pentingnya nilai-nilai kemanusiaan itu dan juga kaitannya dengan keadilan hukum untuk hati nurani daripada penegak hukum. Bang, meskipun kemarin sempat dibacakan ada dissenting opinion dari hakim, ini tetap tidak akan dimanfaatkan untuk banding. Ya.